Bisa. Oke, kita mulai aja ya, karena satu setengah jam, sorry. Udah terlihat screen saya? Sudah, Sudah Bu. ada, Bu. Oke, saya tutup dulu. Oke, di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar tentang sistem persamaan diferensial linear. Learning outcome-nya pada akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa akan mampu menentukan penyelesaian umum sistem persamaan diferensial linear serentak. Jadi sama juga seperti kita menyelesaikan sistem persamaan linear, dua variabel ataupun yang tiga variabel ya. Nah, kalau yang ini yang kita selesaikan adalah persamaan diferensial. Caranya kurang lebih ya seperti kita menyelesaikan persamaan linear, bisa dengan cara eliminasi ataupun substitusi gitu. Coba kita lihat materinya ya. Nah, ini outline materinya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian sistem persamaan diferensial serentak, kemudian bagaimana menyelesaikan sistem persamaan diferensial serentak tersebut. Eh, kita masuk ke materinya tentang sistem persamaan diferensial linear. Sistem persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan, di mana banyaknya persamaan sama dengan banyaknya variabel tak bebas, bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada di sini ada dua persamaan diferensial yang linear ya. Kemudian banyak variabel tak bebasnya ini ada X dan Y. Lalu banyak konstanta sembarang yang muncul pada penyelesaian umum sistem tersebut. Jadi di sistem ini maka banyaknya konstanta sembarang C-nya itu yang bisa muncul dari ini bisa kita tentukan dengan menggunakan determinan. Jadi eh, delta sama dengan determinan dari F1D, G1D, F2D, G2D. Nah, asalkan deltanya itu tidak sama dengan nol, ini syaratnya ya. Jadi banyaknya konstanta sembarangnya itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus ini. Dari sistem yang ini banyak konstanta sembarangnya dengan ditentukan dengan yang ini ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, prosedur dasar untuk penyelesaian sistem persamaan linear tersebut hmm, adalah seperti berikut. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan n persamaan diferensial biasa dalam n variabel terikat terdiri dari cara mendapatkan himpunan di mana semua variabel terikatnya kecuali satu misalnya x dapat dieliminasi. Jadi kalau kita mau mencari X, berarti yang kita eliminasi adalah variabel Y-nya. Dan cara mendapatkannya dengan menurunkan persamaan yang diketahui. Nanti akan lebih jelasnya di contoh soal. Persamaan yang dihasilkan dengan eliminasi selanjutnya diselesaikan untuk mencari variabel X ini. Jadi setelah kita dapatkan yang kita eliminasi tadi misalnya Y, berarti setelah itu kita dapatkan X kan. Nah, kemudian kita cari Y-nya dengan variabel yang sudah diperoleh tersebut. Setiap variabel terikat diselesaikan dengan cara yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat contohnya dulu ya. Ya, lebih cepat pahamnya. Ini contohnya, selesaikan sistem persamaan diferensial yang seperti ini. Ini ada dua persamaan diferensial. Jadi kalau kita selesaikan secara serentak, jadinya kan seperti menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadinya ini ada dua persamaan. Kalau kita bentuk dalam operator D, dengan D itu adalah D dt, maka yang di atas ini akan menjadi seperti yang ini. Eh, Caranya adalah yang ini, D dt itu kan sama dengan D per dt itu sama dengan D besar ya. Ini D besar. Berarti kalau untuk sebentar, ini itu sama dengan 2 dx berarti kan. Ini dy, lalu ini 4x, dy sama dengan eksponen t. Nah, dari sini
bisa kita ubah menjadi bentuk yang kayak gini. Nah, yang ada X-nya kan yang ini sama ini kan. Berarti kita bisa keluarkan duanya, kemudian yang dalam kurung adalah D kurang 2 kali X. Lalu D kurang 1 yang Y-nya kita gabungkan juga, ini Y sama-sama Y. Kita keluarkan Y-nya, berarti yang tersisa di dalam kurung adalah D dikurang 1 kali Y, sama dengan eksponen T. Jadi ini tuh perubahannya ke sini. Kemudian untuk yang persamaan yang kedua ini T tadi. Ini dx, lalu ini 3x, ini y. Sama seperti tadi, yang ini akan menjadi d tambah 3 dikali dengan x, kemudian ditambah y sama dengan 0. Nah, sekarang kita punya dua persamaan dengan menggunakan operator d. Kita lihat berikutnya, seperti prosedur yang saya bacakan tadi, bahwa untuk mencari salah satu penyelesaian atau untuk mencari salah satu variabel bebas atau terikatnya, maka kita bisa mengeliminasi salah satu dari variabel tersebut terlebih dahulu. Jadi misalnya untuk yang ini akan cari ini variabel X yang apa? Nah, maka yang kita eliminasi adalah yang Y. Jadi bagaimana cara mengeliminasi yang Y? Ini kan apa namanya koefisiennya adalah D dikurang 1 dikali Y. D kurang 1 ya koefisiennya di sini. Kemudian di sini 1. Nah, untuk mengeliminasi yang ini tentu saja kita kalikan persamaan yang kedua ini dengan D dikurang 1 kan. Nah, ini. Jadi kita kalikan persamaan yang kedua dengan D dikurang 1. Kemudian maka yang 1 persamaannya tetap seperti tadi. Dan yang kedua ini akan menjadi D dikurang 1 dikali dengan D tambah 3 dikali X, kemudian D kurang 1 kali Y, sama dengan 0. Coba yang lain di mute dulu, supaya nggak keganggu. Nah, dari sini kan kita bisa eliminasi yang ini. Eliminasi yang ini, jadi yang tersisa itu adalah yang memuat variabel X saja. Nih, kan? Jadi 2 dikali D kurang 2 kali X dikurang dengan D kurang 1 dikali dengan D tambah 3 dikali dengan X. Ini eksponen T. Nih, lalu ini dioperasikan menjadi seperti ini. Kemudian berikutnya adalah yang ini setelah disederhanakan menjadi kayak gini. Nah, masih ingat tidak? Nah, ini bentuk persamaan diferensial linear tingkat 2 yang seperti apa nih? Yang koefisiennya konstan ya, dan non homogen. Ini non homogen karena di luas sebelah kanannya bukan nol. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Masih ingat? Yang ini. Coba silakan dicoba dulu dicoret di bukunya. Kemudian siapa yang bisa share screen, silakan di-share screen aja. Nih, proses dari sini ke sini. Ini pelajaran yang lalu nih. Bagaimana cara mendapatkan penyelesaian dari PD linear tingkat 2 dengan koefisien konstan dan non-homogen. Nah, ingat bentuk yang di sebelah kanannya itu adalah negatif eksponen T. Nah, ini ada bentuk gampangnya kan kalau bentuk yang seperti ini. Silakan, siapa yang mau coba boleh share screen. Ini kan tidak diperlihatkan prosesnya, langsung aja ke jawabannya. Dapat X-nya sama dengan C1 cos T tambah C2 sin T dikurang setengah eksponen T. Nah, dari mana prosesnya seperti itu? Bagaimana caranya? Silakan, siapa yang mau coba?
Ini pelajaran di pertemuan ke apa ya, 10 kalau saya nggak salah. Oh, sudah ada yang dapat? Saya tunggu ya. Dari sini ke sini prosesnya bagaimana? Dicari dulu akar karakteristiknya ya. Dari sini nanti diperolehlah kalau di sini ini X berarti XC. Lalu setelah itu kita cari integral khususnya dengan menggunakan aturan yang itu loh, ada bentuk 1/FD eksponen T. Nah, jadi nanti solusinya adalah XC ditambah dengan XP. Nah, dapatlah ini. Coba diingat lagi pelajaran yang lalu. Gimana? Sudah ada yang bisa? Halo? Sudah ada yang bisa? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Nanti kalau suara saya tiba-tiba nggak ada, tolong ini ya, dikasih tahu. Soalnya laptopnya nggak tahu kenapa nih. Kadang ada suaranya kadang tidak. Baik, Bu. Gimana? Bisa nggak yang ini? Cari akar karakteristiknya dulu. Jadi dari sini, apa saja akar karakteristiknya nih? Dari sini, D kuadrat ditambah satu, akarnya apa saja? Akar karakteristiknya berarti kalau D kuadrat ditambah satu, akarnya imajiner berarti ya. Negatif I sama I, ya kan? Dari akar karakteristik ini, kita bisa mencari persamaan karakteristiknya. Jadinya apa? Kalau misalnya akar karakteristiknya adalah yang ini, maka XC-nya sama dengan apa? Tidak ingat lagi caranya. Ini akar-akar karakteristiknya nih. Maka XC-nya sama dengan apa? Yang pakai sin cos itu loh. Aduh, bahaya ini. Kalau nggak ada yang tahu yang ini. Jadinya apa?
SC-nya sama dengan kalau kita punya akar yang imajiner, maka apa namanya solusinya sama dengan apa? Dua akar yang imajiner. Aduh, pada di depan laptop nggak nih? Yang pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX, Bu. Hmm. Terus, jadi ini tuh cuman ini aja ya, C1, ini dia nih, cos T tambah C2 sin T. Ini untuk yang akar karakteristiknya. Kemudian yang apa namanya, integral khususnya bagaimana? Integral khusus untuk cari XP. Nanti hasilnya kita peroleh ini nih. Masih ingat tidak? Satu per FD kali dengan eksponen T. Nah, karena di sini ada negatifnya, berarti kan kita bisa bawa ke depan tuh. Maka jadinya apa? Satu per FD-nya yang mana? Nih, satu per D kuadrat ditambah satu. Negatifnya pindahin ke depan aja, eksponen T. Nah, karena di sini A-nya sama dengan satu, yang di depan T ini kan satu nih. Maka kalau kita substitusi ke dalam FD-nya, eh, dia kan tidak menghasilkan nol ya penyebutnya. Kalau tidak menghasilkan nol, berarti kan bisa kita langsung saja substitusi, jadinya setengah eksponen T gitu. Jadi negatifnya ada di sini tadi, negatif setengah eksponen T. Nah, kemudian karena kita udah dapat XC-nya ini, kemudian XP-nya ini ya tinggal tambahin aja dengan ini. Jadi diperoleh penyelesaian PD ini dalam bentuk variabel X sama dengan C1 cos T tambah C2 sin T dikurang setengah eksponen T. Ini baru X saja baru. Kita kan mau cari dua variabel kan, X sama T. Karena tadi apa namanya permintaannya adalah selesaikan yang ini, sistem persamaan linear ini. Sistem persamaan diferensial ini. Nah, berarti kita disuruh untuk mencari X dan Y-nya. Nah, yang kita baru peroleh sekarang adalah nilai X-nya saja. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai Y-nya? Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, nih, dengan cara yang sama seperti tadi, sekarang yang akan kita eliminasi adalah yang X-nya. Berarti eh, kita jadikan sama ya, X, koefisien X yang di persamaan pertama dan di persamaan kedua. Nah, kalau yang di atasnya berarti kita kalikan dengan D tambah 3. Coba kita lihat persamaan awalnya tadi. Nih, ini persamaan satunya, kemudian ini persamaan duanya. Kalau kita mau eliminasi X-nya, berarti yang di atas kita kali dengan D tambah 3, yang di bawah kita kali dengan D kurang 2. Ya kan? Nah, 2D kurang 2, sorry, karena ada 2 di atas tadi ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita kali seperti ini, kan jadinya persamaan pertama jadi seperti ini. Kemudian yang kedua jadi kayak gini. Nah, dari sini kan bisa dieliminasi nih. Ini habis kan? Nah, sisanya adalah bagian yang di sini saja, yang memuat pada Y. Nah, ini dia nih. Kemudian, jika disederhanakan yang ini akan menjadi bentuk yang kayak gini dan disederhanakan lagi, maka kita peroleh PD linear tingkat 2. Nah, masih ingat cara menyelesaikan yang ini? Sama seperti tadi ya. Ini prosesnya sama, berarti untuk YC-nya nanti kita peroleh C3 cos T tambah C4 sin T. Caranya sama persis dengan yang barusan. Kemudian untuk eh, apa namanya YP-nya, YP-nya sama juga caranya dengan seperti tadi. Integral khususnya berarti kan 1 per D kuadrat ditambah satu, kemudian dikali dengan eksponen T. Nah, kemudian yang apa namanya A-nya kita substitusikan ke dalam ini nih. Berarti kan satu per satu kuadrat ditambah satu sama juga dengan setengah dikali dengan eksponen T. Nah, karena di sini ada 4, maka jadinya 2 eksponen T. Nah, itu untuk YP-nya. Nah, jadi penyelesaian untuk Y-nya, maka YP ditambah dengan YC. Ini yang penyelesaian dari akar karakteristiknya tadi. Kemudian ini penyelesaian dari integral khususnya.
Sehingga ini solusi untuk Y-nya. Nah, dari sini kan kita udah dapat tuh nilai X dan nilai Y. Maka itulah solusi dari, oh sebentar. Kalau kita mau, bentar ya. Kalau kita perhatikan, dari X yang kita peroleh, di sini kan ada dua konstanta nih. Ada C1, ada C2. Lalu dari Y, kita peroleh dua konstanta lagi, C3 dan C4. Nah, namun di teori yang di awal tadi, dikatakan bahwa banyaknya konstanta sembarang yang muncul pada penyelesaian umum sistem tersebut sama dengan derajat D, determinan ya. Sama dengan delta, sama dengan ini. Asalkan deltanya tidak sama dengan nol. Berarti kita cek dulu nih, apakah konstanta sembarangnya itu sudah cocok tidak dengan banyaknya ininya. Nah, dengan yang ini, apa namanya, C yang kita peroleh. Jadi konstanta yang kita peroleh di sini kan ada 4. Nah, namun kita cek dulu apakah konstanta sembarangnya dengan menggunakan rumus tadi itu sama jumlahnya dengan konstanta sembarang yang kita peroleh. Kalau tidak sama, berarti harus ada yang kita eliminasi. Nah, dari tadi kan kita peroleh C3, C4. Berarti kan sampai 4 nih konstanta sembarangnya. Kita cek dulu. Delta sama dengan menggunakan rumus tadi. Nah, ini tuh koefisien dari variabel X dan Y-nya. Coba lihat ya. Ini persamaannya tadi. Jadi yang dimasukkan ke determinannya itu adalah yang ini, koefisien dari X, lalu koefisien dari Y, lalu ini juga seperti itu, dan ini juga kayak gitu. Berarti kan nanti yang ada di dalam determinan itu adalah 2 dikali D kurang 2, kemudian di entry yang kedua itu adalah D kurang 1, di baris kedua kolom pertama D tambah 3, dan baris kedua kolom kedua adalah 1. Kita cek ya sama tidak. Nah ini, benar ya. Kemudian sama seperti cara kita mencari determinan, berarti ini kali ke sini, nanti hasilnya adalah yang ini, negatif D kuadrat ditambah 1. Nah, dalam hal ini, derajat 2, yang ini nih, kan berderajat 2 nih. Maka banyaknya konstanta sembarang ada 2, sesuai dengan derajat yang kita peroleh dari delta ini. Sehingga karena tadi yang kita dapatkan konstanta sembarangnya itu sampai C4, berarti kan ada 2 konstanta sembarang yang harus kita eliminasi. Nah, nih, dilakukan eliminasi 2 konstanta sembarang. Caranya adalah substitusi X dan Y ke persamaan 2. Persamaan 2-nya itu yang ini. Ini persamaan yang kita peroleh tadi ya. Pilih saja persamaan yang menghasilkan proses yang lebih sederhana ya. Saya pilih persamaan yang kedua. Nah, dengan mensubstitusi nilai X dan Y yang sudah kita peroleh tadi, X-nya adalah yang ini, lalu Y-nya adalah yang ini, kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yang tadi yang saya perlihatkan di awal tadi ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. C1 ditambah 3, C2 ditambah 3C1 ditambah C3 cos T, ditambah 3C2 dikurang C1 tambah C4 sin T sama dengan 0. Untuk semua nilai T. Nah, nanti diperolehlah C3-nya ini dan C4-nya ini. Paham tidak sampai di sini? Kita coba deh. Ini, silakan coret-coret di bukunya. Ini X-nya. Benar nggak hasil yang diperoleh tersebut? Coba dicatat dulu. Ini X-nya C1 cos T tambah C2 sin T dikurang setengah eksponen T. Sudah? Benar, Bu. Nah, ini X-nya. Lalu Y-nya yang ini. C3 cos T ditambah C4 sin T ditambah dengan 2 eksponen T. Udah?
Nah, kemudian X dan Y tersebut silakan substitusi ke persamaan yang kedua saja deh. Sekarang sini. Substitusi ke situ, hasilnya seperti apa? Coba dicek apakah benar seperti yang tadi. Ya. Nah, cek benar nggak kayak gini. Dan hasilnya betul tidak? C3-nya sama dengan negatif C2 ditambah 3C1, kemudian C4-nya sama dengan C1 dikurang 3C2. Nah, hasil ini nanti kita apa namanya substitusi C3-nya ke dalam yang memuat C3 tadi tuh. Yang memuat C3 itu adalah yang Y ya. C3 dan C4. Jadi kita ganti C3 dan C4-nya dengan ini dan ini. Jadi sekarang konstans sembarangnya tinggal dua, C1 sama C2 saja. Gitu. Coba dicek ya, betul tidak? Sudah bisa? Sama hasilnya? Bagi yang sudah dapat hasilnya, boleh di-share biar bisa dilihat sama teman-temannya juga.
Ingat D itu kan operator untuk turunan ya. Jadi D, DT kan jadinya di sini. Jadi kalau misalnya masih ada D besarnya itu bisa kita turunkan saja sehingga nanti nggak ada lagi D besar itu. Jadinya dapatnya kayak gini. Silakan, siapa yang mau coba? Jadi ini itu Nah, ini X dan Y-nya. Ini X-nya, kemudian ini Y, lalu substitusi X dan Y ini ke persamaan kedua. Persamaan keduanya ini, yang ini tadi ya. Setelah disubstitusi, nanti akan diperoleh hasil yang seperti ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat nilai C3-nya itu kan sama dengan ini, dan C4 sama dengan ini. Dan itu diperoleh dari sini nih. C2 ditambah 3C1 tambah C3, ini sama dengan 0 kan. Ruas sebelah kanannya kan 0 semua tuh. Nah, ini bisa juga kita samakan dengan 0. Nah, dari sini berarti kita perolehlah C3-nya sama dengan negatif C2 ditambah 3C1. Lalu dari sini kita dapat C4-nya sama dengan C1 dikurang 3C2. Nah, begitu. Ada yang sudah selesai prosesnya? Dari sini ke sini tadi, substitusinya. Boleh di-share ke teman-temannya. Share screen saja di sini. Nah, nanti kalau sudah dapat ini, barulah kita ke sini nih, cari C3 dan C4-nya. Lalu dari C3 dan C4 ini, karena yang memuat C3 dan C4 hanya di Y tadi ya, jadi ini kita substitusi ke dalam Y. Nih, C3 tadi ini ya, negatif C2 ditambah 3C1. Makanya jadi kayak gini nih, Y-nya akan menjadi seperti ini. Nah, begitu. Dan C4-nya juga kita ganti dengan ini, C1 dikurang 3C2. Nah, begitu. Silakan, siapa yang mau share screen nih? Untuk jawaban ya ini hasil substitusinya saja. Ini pindah ke sini, ganti ke X, ini ganti dengan Y. Ini ganti dengan ini Y-nya. Lalu operasikan. Jadinya akhirnya seperti ini.
Silakan, saya tunggu 2 menit lagi ya. Bagaimana? Ada yang bisa tunjukkan prosesnya? Ada yang sudah selesai? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Saya izin coba, Ibu. Hmm, Arifa ya? Iya, Oh ya, silakan Arifa. Arifa bisa share screen. Harus jadi host dulu ya? Atau di ini share? karena ibunya lagi share screen, jadi nggak bisa, Bu. Oh, Mungkin Ibu bisa tutup share screen-nya. udah. Kayaknya nggak bisa deh. Coba. Oh, bisa. Sudah terlihat belum, Ibu? Sudah, sudah. Ini jadi kan disubstitusi ke persamaan dua ini yang D plus 3X ditambah Y sama dengan 0. Jadi tinggal disubstitusi, X-nya itu C1 cos T ditambah C2 sin T min setengah E pangkat T. Ditambah Y-nya C3 cos T ditambah C4 sin T ditambah 2E pangkat T sama dengan 0. Kemudian dikali masuk, ini jadi C1 cos T dikali D ditambah C2 sin T dikali D dikurang setengah E pangkat T
kali D ditambah 3C1 cos T ditambah 3C2 sin T dikurang 3 per 2 E pangkat T. Ini ditambah Y, ini Y-nya dijadiin Y dulu biar nggak kepanjangan. Terus D itu kan D per D, DDT. Jadi C1 cos T ini diturunkan terhadap T, jadinya min C1 sin T. Ini juga diturunkan terhadap T, jadinya C2 cos T. Ini diturunkan terhadap itu, jadinya min E pangkat T per 2. Ditambah 3C1 cos T ditambah 3C2 sin T dikurang 3 per 2 E pangkat T ditambah Y sama dengan 0. Terus yang min E pangkat T per 2 ini dikurang 3 per 2 E pangkat T. Ini kan jadinya sama dengan min 4 per 2 E pangkat T. Jadinya min 2 E pangkat T. Jadi ini jadinya kita tulis min C1 sin T ditambah C2 cos T ditambah 3C1 cos T ditambah 3C2 sin T dikurang 2 E pangkat T ditambah ini C-nya kita substitusi C3 cos T ditambah C4 sin T ditambah 2 E pangkat T. Ini 2 E pangkat T-nya bisa habis. Lalu kita kelompokkan sin T dan cos T-nya. Yang sin T ini min C1 ditambah 3C2 ditambah C4 sin T ditambah C2 ditambah 3C1 ditambah C3 cos T. Dengan 0. Ini bentuknya udah sama yang seperti yang di PPT tadi, Bu. Oke, saya coret dulu bentar. Itu akan sama dengan 0 nanti ya. Ini sama dengan 0 karena ruas sebelah kanannya 0 tuh. Kemudian ini juga sama dengan 0. Nah, baru setelah itu kita peroleh seperti yang di PPT tadi. Ini Iya, Bu. jangan bingung ya, ini udah dijadiin Y lagi supaya nulisnya tidak kepanjangan aja. Setelah Iya, itu diganti lagi Y-nya dengan yang di atas tadi, Y. Ya kan, begitu kan maksudnya? iya, Ibu. Oke, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup share. Izin stop share ya, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi dari tadi kita udah dapat nih apa namanya C3-nya ini, C4-nya ini. Nah, lalu kita gantilah C3-nya ini dengan yang sudah kita peroleh nih. Sehingga nanti solusi yang kita peroleh adalah solusi yang hanya memuat dua konstanta sembarang aja, yaitu C1 dan C2. Jadi di X cuma ada dua konstanta sembarang dan di Y juga cuma dua konstanta sembarang, C1 dan C2 gitu. Nah, jadi inilah penyelesaian umum dari sistem persamaan diferensial tadi, soal kita yang di awal tadi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebentar ya, udah. Oke, berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, ini soal yang kedua, selesaikanlah sistem persamaan dx dikurang d dikurang 1 kali y sama dengan eksponen negatif t, eksponen t. Kemudian persamaan yang kedua adalah x ditambah d dikurang 1 dikali y sama dengan eksponen 2t. Suara saya terdengar tidak? Tes. Halo? Dengar, Ibu. Oke. Nah, caranya sama seperti tadi, berarti kan kita mau cari, karena di sini ada dua variabel, yaitu X dan Y, kita mau cari solusinya, yaitu dengan mencari nilai X dan nilai Y. Yang pertama, di sini yang mau dicari itu, karena yang dieliminasi sepertinya adalah yang Y, maka eh, apa namanya persamaannya bisa jadi seperti ini. Ini karena Y-nya sudah sama ya koefisiennya, berarti bisa langsung dioperasikan saja. Ini bisa habis nih kalau dijumlahkan.
Terus yang dx ditambah dengan x jadinya seperti ini. Lalu ruas sebelah kanannya jadinya kayak gini, eksponen 2t dikurang eksponen t. Nah, kalau kita perhatikan, ini tuh adalah bentuk PD linear tingkat 1. PD linear tingkat 1, masih ingat bagaimana cara mencari solusinya? Yang pakai eksponen itu loh. Kalau di sini ada x, kemudian ini variabelnya t, maka apa namanya solusinya akan menjadi seperti apa? Masih ingat tidak? Bentuknya adalah dx dt ditambah x nih. Nah, maka solusinya seperti apa? Pelajaran kita yang lalu itu masih tetap terpakai ya. Jadi kalian harus ingat terus nih, karena dipakai terus. Ini px, p-nya apa kalau dari sini? Coba lihat deh. Ini ya, berarti 1 kan? Nah, ini karena ada variabel t berarti 1 dt sama dengan integral eksponen integral p dt. P-nya 1 tadi, dt. Dikali dengan qx. Qx-nya itu adalah yang luas sebelah kanan ini. Nah, ruas sebelah kanan ini adalah eksponen 2t, kemudian dikurang eksponen t, dt tambah c. Nah, ini sama seperti pelajaran kita yang lalu ya. Nah, setelah itu tinggal kita integralkan saja. Ini berarti t, lalu ini adalah eksponen t, eksponen 2t dikurang eksponen t, dt tambah c. Nah, ini eksponen t, integral dari eksponen 3t kurang eksponen 2t dt tambah c. Kita operasikan integralnya jadi sepertiga eksponen 3t lalu setengah eksponen 2t ditambah c. Kita anggap ini sebagai c1. Kemudian karena yang dicari itu adalah x, maka kita bisa bagi masing-masing ruas dengan eksponen t. Sehingga yang di ruas sebelah kanan jadinya sepertiga eksponen 2t lalu setengah eksponen t tambah c1. Nah, ini x-nya. Kemudian selanjutnya kita akan cari y-nya. Sama tidak? Sama ya dengan yang kita peroleh tadi. Oh, sorry. Ini karena dibagi dengan eksponen t di eh, ruas sebelah kanan, berarti ini juga harusnya ada ini. Jadinya dikali dengan eksponen negatif t. Sama ya dengan yang ini. Nah, ini x-nya. Setelah kita dapatkan x, kita bisa cari y-nya. Substitusi ke persamaan 2 katanya di sini. Berarti kita substitusi x yang sudah kita peroleh ini ke persamaan 2. Persamaan 2-nya tadi yang ini nih. Nah, nih. Jadi yang sudah kita peroleh yang ini substitusi ke sini. Nah, sehingga diperolehlah bentuk yang seperti ini nih. Ya kan? Kita substitusi ke persamaan 2 tadi. Nah, diperoleh bentuk yang kayak gini. Lalu kalau kita sederhanakan bentuk yang ini akan menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi di ruas sebelah kirinya D kurang 1 kali Y, maka ruas sebelah kanannya akan menjadi, ini kan ada eksponen 2T nih, di ruas sebelah kirinya kan juga ada tuh. Maka 1 dikurang sepertiga jadinya 2/3, kemudian ini jadi setengah eksponen T ya, kemudian ini jadi ditambah C1 eksponen negatif T. Nah, dapat ini ya. Nah, ini kalau kita perhatikan juga merupakan bentuk PD linear tingkat 1 nih. Sehingga penyelesaiannya sama juga caranya seperti yang kita gunakan ini tadi nih. Berarti kalau seperti itu, tadi kan dalam variabel X dan T. Nah, sekarang kan variabelnya adalah Y dan T. Sehingga bentuk apa namanya penyelesaiannya adalah seperti ini nih. Y, ini udah langsung hasil integralnya ya. Nih. Karena di sini kan negatif Y itu berarti kan negatif 1. Y eksponen integral negatif dt. Nah, makanya jadi seperti ini. Y eksponen negatif T. Kemudian ini juga sudah diintegralkan eksponennya, makanya yang sisanya seperti ini. Nah, begitu. Diproses lagi sehingga bentuknya adalah kayak gini nih. Jadi Y-nya adalah ini. Nah,
sebenarnya kita perlu ngecek apa namanya konstanta sembarangnya itu apakah 2 atau 3 atau 4 gitu. Jadi coba karena di soal ini kalian tidak disuguhkan cara mencari konstanta sembarangnya berapa, coba dicari apakah konstanta sembarangnya itu benar hanya 2 saja atau 3 atau 4 gitu atau 1. Oleh karena itu coba dicari dulu dari sini cari konstanta sembarangnya ada berapa. Coba yang bisa boleh share screen. Masih ingat tadi ya cara mencari konstanta sembarangnya ada berapa? Kita menggunakan determinan. Silakan, yang bisa boleh share screen. Nih, kayak gini tadi tuh. Kita ambil dari koefisien X dan Y-nya ya. Silakan, benar atau tidak 2 konstanta sembarangnya. Kalau misalnya 2, berarti eh, cukup seperti itu saja solusinya, tidak perlu kita ubah lagi. Iya Bu, derajatnya 2. Jadi konstanta sembarangnya cuma 2. Oke. Berapa determinan yang diperoleh tadi, Rizky? Persamaannya? Eh Dekuad. Saya cuma ituin Bu. Jadi saya nggak ngitung semuanya, cuma yang paling tinggi doang. Jadi itu Oh, D, oke. D kuadrat min D, terus min D min 1. Jadi Jadi, yang paling gede D kuadrat gitu. oke, oke. Di kuadrat kurang 1 ya. Jadi yang paling tinggi derajatnya adalah 2. Oke. Karena derajat paling tinggi 2, maka konstanta sembarang yang ada di penyelesaiannya harusnya juga 2 saja ya. Jadi tidak perlu kita ubah lagi. Sini cuma ada C1 dan C2. Oke. Eh, Berikutnya kita lihat yang sistem persamaan diferensial linear yang 3 variabel ya. Variabel tak bebasnya ada 3, kemudian ada 3 persamaan.
Nah, bentuk umumnya seperti ini. F1DX, D1DY, H1DZ, kemudian Q1T. Jadi variabel bebasnya itu ada ini, X, Y, dan Z, dan terikatnya adalah variabel bebas saja ya. Oke, X, Y, dan Z adalah variabel tak bebas. Oh iya, ini yang tak bebasnya. Kemudian berikutnya ada 3 persamaan. Persamaannya yang ini. Persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini yang persamaan ketiganya. Nah, sama caranya dengan yang tadi, untuk menentukan banyak konstanta sembarangnya, kita juga menggunakan determinan yang ini, dengan syarat datanya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian kita lihat contohnya. Selesaikan sistem PD linear. Ini ada 3 persamaan. Kemudian variabelnya juga ada 3, X, Y, dan Z. Nah, kita proses sama seperti tadi. Dari persamaan 1, 2, 3 ini, kira-kira mana yang mau kita eliminasi. Misalnya kita ambil dulu persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan yang kedua ini, yang akan dieliminasi adalah yang X nih. Nah, karena yang akan dieliminasi adalah yang X, maka persamaan pertama ini perlu dikali dengan D ditambah 2. Jadinya kayak gini persamaannya. Kemudian yang persamaan kedua perlu kita kali dengan D. Sehingga ini nanti yang X-nya bisa dieliminasi. Dan sisanya adalah yang ini. Ini bisa lah ya. Prosesnya sama seperti menyelesaikan persamaan linear. Sistem persamaan linear. Nah, sehingga nanti persamaan itu hanya memuat variabel Y dan Z saja. Jadi ada dua variabel di sini Y dan Z. Nah, kenapa kita pilih Y dan Z? Tujuannya nanti adalah kita mau ini eliminasi lagi salah satu di antara Y atau Z tersebut dengan yang ini. Ya, jadi sama-sama memuat variabel Y dan Z. Kita eliminasi lagi salah satunya. Nah, dari sini persamaan yang ketiga tersebut bisa kita kali dengan D tambah 2 agar bisa kita eliminasi dengan persamaan yang keempat. Persamaan keempatnya ini nih. Nah, yang ketiga ini tadi kan. Nah, jadi karena yang mau dieliminasi itu adalah Y, maka ini dikali dengan yang akan dieliminasi adalah Y nih. Persamaan ketiga kita adalah yang ini. Maka kita kali dengan D tambah 2. Kali D tambah 2 jadinya seperti ini. Nih. Lalu hasil eliminasinya seperti ini, hanya memuat variabel Z saja. Kemudian kita lakukan operasi sehingga dapat bentuk yang lebih sederhana kayak gini. Nah, ini adalah bentuk PD linear tingkat 1 nih ya, PD linear. Nah, cara menyelesaikannya sama seperti tadi. Sekarang variabelnya adalah Z dan T nih. Sehingga di sini akan menjadi Z eksponen integral dari PT. Jadi ini P-nya ya. 4/5, kemudian kalau diintegralkan jadinya kan 4/5T tuh. Dan ruas sebelah kanannya adalah eksponen, kemudian kita integralkan, dan ini ada PT-nya di sini, dikali dengan QT. QT-nya adalah yang di ruas sebelah kanannya. Nah, begitu. Nah, prosesnya sama lah seperti tadi, sehingga nanti didapat Z-nya sama dengan negatif setengah ditambah C1 eksponen negatif 4/5T. Nah, dari sini, saya geser ke bawah. Substitusi ketiga. Jadi yang sudah diperoleh tadi Z dan Z ya, disubstitusi ke persamaan yang ketiga. Z-nya kita ganti dengan yang kita peroleh tadi, sehingga diperolehlah bentuk persamaan yang kayak gini. Nah, ini bentuknya. Ini tuh merupakan PD linear lagi, PD linear tingkat 1. Linear tingkat 1 kita selesaikan kembali dengan menggunakan cara yang sama. Ini variabelnya ada Y di sini ya, berarti di sini jadinya Y eksponen T. Prosesnya sama seperti tadi, sehingga dari sini dapatlah Y. Kalau tadi dapat Z, sekarang Y. Jadi yang belum itu adalah X. Nah, kita bisa substitusi ke persamaan 1, karena kita sudah dapat nilai Y-nya berapa. Nilai Y-nya tadi yang ini ya. Nih, jadi dari Y yang kita peroleh ini, kita substitusikan ke persamaan 1 yang memuat variabel Y,
Sehingga nanti kita bisa dapat nilai X-nya. Ini prosesnya, tinggal substitusi saja. Diperoleh seperti ini, dapat ini hasil integralnya. Berarti ini X-nya sama dengan negatif 3/2, C1 eksponen negatif 4/5T tambah C3. Nah, sekarang kita harus cek dulu konstanta sembarangnya itu benar 3 atau tidak gitu. Kalau misalnya 3, berarti kan kita tidak perlu lagi ubah bentuk persamaan ini. Kalau misalnya tidak 3, berarti kita perlu mengeliminasi mengeliminasi salah satu apa koefisiennya tersebut. Bukan koefisien, konstanta sembarangnya. Nah, untuk melihat banyaknya konstanta sembarang dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, determinan ya. Nah, ini determinan untuk matriks 3 kali 3. Nah, caranya apa namanya ini? Ekspansi faktor ya. Jadi kita tutup bagian ini, ekspansi baris pertama atau kolom pertama nih. Kolom pertama ya. Nih. Yang pertama ini dulu, yang D berarti yang kita lihat adalah bagian yang ini saja. D dikali dengan determinan ini. Kemudian yang di bawahnya karena ini udah positif berarti baris keduanya negatif ya. Ini berarti D tambah 2 dikali dengan determinan. Kalau D tambah 2 berarti yang kita pakai adalah yang ini. D tambah 1 sama 0 dan D tambah 1 dengan D tambah 2. Nah, kali ini. Dan yang ketiga karena di sini 0, nah makanya tidak dituliskan. Harusnya ini tambah 0 dikali dengan determinan yang ini. Oke. Nah, kita proses sehingga diperoleh nanti negatif 5D kuadrat dikurang 9D dikurang 4. Ini berpangkat 2 ya. Sehingga konstanta sembarang kita harusnya ada 2. Sedangkan di sini itu ada 3. Jadi harus kita eliminasi salah satunya. Caranya sama seperti yang tadi itu. Jadi kita substitusi nilai X, Z pada persamaan kedua. Kita substitusi ke sini ya, persamaan 2-nya ini. Nah, sehingga diperolehlah bentuk yang kayak gini nanti. Nah, dari sini kita operasikan sehingga dapatlah nilai C3 sama dengan 3/4. Nanti kalian coba ya bagaimana cara mendapatkan C3 ini dari sini. Prosesnya sama lah, kira-kira seperti yang tadi itu. Masalah aljabar saja. Nah, dari sini, karena nilai C3-nya sudah diperoleh sama dengan 3/4, kita bisa ganti C3 yang ada pada X tadi ya, C3-nya. Ya, dengan ini, dengan 3/4. Sehingga diperolehlah bentuk-bentuk penyelesaian umum yang punya konstanta sembarang cuman 2 saja, itu C1 dan C2. Gitu. Itu sampai di sini ada masalah? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke soal kedua. Selesaikan sistem PD linear. Ini bentuk sistem PD linearnya. Jadi ada 3 persamaan linear yang akan kita selesaikan secara serentak. Maka yang ini kita sama seperti tadi ya, kita eliminasi dulu salah satu variabelnya. Dari sini yang dieliminasi itu yang dipakai adalah persamaan 1 dan 3 ya. Yang dieliminasi adalah Y. Nih. Oke, maka persamaan pertama dikali dengan 1, persamaan kedua dikali dengan 2, sehingga bisa dieliminasi. Dari sini diperolehlah bentuk persamaan yang keempat, yang tanpa variabel Y lagi, karena sudah dieliminasi tadi. Kemudian dari 2 dan 4, 4 tadi yang ini ya, kemudian 2 yang ini, 2 dan 4 yang akan dieliminasi itu adalah sepertinya Z. Coba kita lihat. Ya, Z. Karena lebih gampang ya. Jadi dikali dengan D di persamaan keduanya, kemudian persamaan keempatnya kali 1. Jadi sehingga diperoleh yang ini persamaannya. Nah, ini tuh merupakan PD linear tingkat 1. Jadi selesaiannya atau penyelesaiannya itu sama seperti cara yang tadi tuh. Ini variabelnya ada X di sini. Sehingga kita bisa cari solusinya dengan cara seperti yang tadi, diperoleh ini lalu X-nya sama dengan sepertiga ditambah C1 eksponen negatif 3/2T. Nah, ini untuk X. Berikutnya kita cari Z dengan cara mensubstitusi ke persamaan yang kedua.
Jadi kita substitusi ke sini nih. X yang sudah diperoleh tadi kita substitusikan. Ini X-nya tadi kan. Kita substitusikan ke persamaan kedua. Sehingga diperoleh Z-nya yang ini. Nah, setelah diperoleh Z, kita cari Y. Dengan cara mensubstitusikan ke persamaan yang ketiga. Substitusikan X-nya ke sini. Kemudian Z-nya ke sini. Sehingga nanti dengan proses yang sama seperti tadi, kita perolehlah Y-nya sama dengan ini. Gitu. Kemudian untuk melihat banyaknya konstanta, cara yang dipakai sama dengan cara yang seperti tadi ya. Banyak konstanta sembarangnya ditentukan dengan determinan. Nah, ini ekspansi baris ke berapa ini? Baris kedua. Jadi, yang ini negatif kan? Negatif D, berarti yang dipakai itu adalah 2D, 3D, kemudian negatif D, negatif D. Kemudian ini 0, 0 dikali dengan determinan dari D tambah 1 kuadrat, kemudian 3D, 1 dan negatif D. Di sini tidak ditulisnya karena hasilnya juga akan 0 nanti. Kemudian baris, kemudian yang ini negatif juga ya jadinya. Negatif 1, D kuadrat tambah 1 kuadrat, D tambah 1 kuadrat, 2D, 1 negatif D. Yang begitu. Ini gampang lah ya. Sehingga diperoleh deltanya itu berpangkat 2. Jadi bisa kita pastikan bahwa konstanta sembarangnya adalah 2. Jadi tidak ada yang perlu kita eliminasi konstantanya dari konstanta yang sudah diperoleh. Dari persamaan yang sudah diperoleh. Solusinya. Karena sampai C2 cuma tadi kan. Nah, oleh karena itu penyelesaian umumnya sama seperti yang tadi tuh. X-nya masih tetap yang tadi, Y sama dengan yang tadi juga. Kemudian Z-nya juga masih tetap. Nih, seperti ini. Gitu, habis untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Saya coba share ininya ya, diskusinya. Kelompoknya sudah dibagi belum, Maria? Sudah, Ibu. Sudah dikirim ke saya? Belum ya? Belum, Bu. Nih, saya kirim sekarang ya, Bu. Oke. Sudah coba-coba nyari minggu ke... Sekarang kita minggu ke-13 kan ya? Minggu ke-14 sama Iya, Bu. 15. Itu materinya adalah tentang aplikasi PD, persama diferensial. Jadi silahkan dicari dari mana saja sumbernya boleh, yang penting terpercaya. Misalnya kalau mau cari dari website, ya dari website yang terpercaya ya. Kemudian dari buku juga boleh, silakan. Tampilkan ininya, sumbernya nanti di PPT-nya. Sudah saya kirim, Ibu. Oh, ya. 5 kelompok ya jadinya ya. Iya, Bu. Banyak enggak ya? Ada berapa orang satu kelompok? Ada 8, Bu. Totalnya ada 40 mahasiswa. Hmm. Ini udah ada yang coba-coba nyari ini aplikasinya atau belum sama sekali? 8. Hmm. Belum ya? Belum mulai ya? Kalau belum mulai, bentar. Minggu terakhir. Kita ujiannya kapan?
Ujian di tanggal berapa? Ada yang tahu? Minggu UAS itu di tanggal 5 sampai tanggal 16, Bu. 5 sampai 16 minggu depan kosong berarti untuk nyari aplikasi itu. Jadi presentasinya di minggu ke-15. Ya udah 5 kelompok aja nggak apa-apa. Minggu ke-15 presentasi ya, minggu depan silakan belajar mandiri dulu untuk nyari aplikasi-aplikasi bersama diferensial tersebut di kehidupan sehari-hari. Dibuatkan PPT dan makalah singkat aja gitu. Jadi nanti dikumpulkan ya, masing-masing kelompok kan ada 8 orang nih. Jadi dibuatkan makalah sedikit saja, kemudian PPT-nya juga silakan dicari sebanyak mungkin, berapa saja bisanya. Silakan, saya tidak membatasi. Kalau misalnya dapatnya satu ya udah satu aja. Kalau dua boleh dipresentasikan dua. Jadi minggu terakhir itu minggu ke-15, 5 kelompok ini akan mempresentasikan hasil yang sudah diperoleh dari pencariannya selama 1 minggu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Ibu izin bertanya, Ya. untuk aplikasinya itu setiap kelompok harus beda-beda atau gimana, Bu? Iya, harus beda-beda. Kalau sama nanti mempresentasikan hal yang sama. Ya, Ibu mau tanya, kemarin kan katanya nggak boleh sama dengan angkatan yang sebelumnya ya, Bu. Itu mungkin judul angkatan sebelumnya bisa dikirimin nggak, Bu? oh saya bilang gitu ya. Pesan saya belum bilang apa. Minggu Dia, lalu sepertinya Ibu bilang seperti itu ya, Bu. oh gitu. Saya tuh baru ngajar ini di tahun ini. Kan saya baru masuk ke sini. Anjir. Coba nanti saya ini ya, minta sama Pak Tri dulu ya. Kayaknya kalau tidak sama dengan angkatan lalu mungkin nggak mungkin juga ya. Saya tanya ke Pak Tri dulu ya, apa-apa saja Oh judulnya. iya, Soalnya iya tahun Bu. kemarin itu saya belum ngajar, cuma sit-in aja. Tahun ini baru ngajar. Oke, kalau misalnya tidak ada nih judul dari Pak Tri dari tahun lalu apa aja judul-judulnya, jadi kalian terserah aja. Asal jangan di copy paste saja yang punya senior itu jadi punya kalian, nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kalau ada judulnya, saya akan share judul-judul apa saja yang sudah. Oke ya? Ya baik, terima kasih Bu. Ya, kita mau ngapain tadi? Mau ini ya, bahas soal diskusi. Ini boleh coba nomor berapa saja?
UTBK sampai tanggal berapa ya, Maria? Eh, saya kurang tahu, Bu. Kayaknya sampai minggu depan deh, Bu. Hmm. Berarti selama UTBK, GDS itu nggak bisa dipakai gitu? Bisa dipakai, Bu, sebenarnya. Cuman yang lantai limanya nggak bisa, Bu. Oh, Yang lab. karena kita di lantai 5 ya. Iya, Bu. Oke oke. Oke lah. Maria, sepertinya link eh, Google Drive yang dikirim ke saya untuk pertemuan kita sebelum ini bukan yang itu isinya. Pertemuan ke-12 itu harusnya dengan saya kan, tapi video yang dikirim dengan Pak Tri malah. Eh, iya, baik, Bu. Nanti akan saya tanyakan lagi ke Salman karena recordnya ada di Salman, Bu. Oke, saya baru buka nih yang dengan Pak Tri itu. Sudah ada yang bisa jawab untuk soal yang ini? Soal nomor berapa saja boleh dari 1 sampai 5.
Ibu mohon maaf untuk record yang pertemuan 12 tadi sudah saya kirim lagi Bu di WA linknya. Oke, oke. Siap.
coba. Oh, yang tadi soal diskusi ada yang mau coba? Kalau udah selesai, boleh langsung share screen ya. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Satu soal saja kita bahas bersama. Terserah nomor berapa saja. Silakan, bagi yang sudah bisa, boleh share screen.
Gimana, ada yang sudah dapat jawabannya dari soal nomor 1 sampai nomor 5? Yang mana saja boleh. Ibu, mohon maaf suaranya kurang jelas, Ibu. Oh ya, iya. Sekarang sudah jelas? Tes. Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana, udah ada yang bisa jawab? Kalau belum juga, di-upload di forum diskusi di LMS saja ya. Kalau ada yang mau share screen, silakan. Saya tunggu. Oke, sepertinya tidak ada ya. Jadi soal yang ada di LMS. Untuk hari ini cukup dulu. Ada pertanyaan lain? Ibu, mohon maaf. Ya. Salah satu mahasiswa ada yang salah, Bu, mengumpulkan tugasnya. Jadi kan seharusnya pertemuan 11 dikumpul di pertemuan 11 ya. Dia salah taruh, Bu. Untuk pertemuan 11 ditaruh di pertemuan 12. Dan karena pertemuan 12-nya udah diisi, dia semalam ngisi, maksudnya mengupload tugas pertemuan 12 di tempat upload pertemuan 13, Bu. Pertemuan 11-nya nggak bisa di ini lagi ya. Sebenarnya masih bisa, cuman udah lewat deadline-nya jauh, Bu. Apa nggak apa-apa, Bu, kalau dipindahin lagi? Siapa itu, atas nama siapa, nanti saya cek. Dea, Bu. Kan ini, Dea. kalau bukan telat itu, dia akan tercatat sebagai yang telat ngumpulin tugas gitu. Jadi mending nggak apa-apa, seperti itu aja, kumpulin. Nanti saya catat namanya dia ya. Iya, Bu, Dea Dikumpulkan sesuai Permatasari. dengan ini. Ya, dikumpulkan sesuai dengan pertemuannya saja ya, supaya nanti saya nggak susah cari-cari. Oh, berarti dia upload ulang ya, Bu? Pertemuan 11-nya juga. Ya, betul. Jangan Oh diisi ya, di pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya kan juga ada tugas. Nanti jadi susah saya ngeceknya. baik, Ibu. Ya, baik, terima kasih, Bu. Deh ya, ya. Oke. Oke, untuk hari ini kalau nggak ada yang mau share screen itu, berarti kita cukupkan aja kuliahnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kosong. Kalian kuliah mandiri untuk cari aplikasi-aplikasi dari persamaan diferensial. Kemudian minggu ke-15 baru kita presentasikan apa yang sudah didiskusikan di pertemuan ke-14 secara mandiri tersebut. Itu saja untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Terima kasih sudah hadir kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya.